Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Kunti Kirindani dengan NIM 221F10142 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bunda Sugihartati. Saya akan membuat video tentang HIV dan AIDS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus secara fisiologis adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderitanya. Dalam buku Pers Meliputi AIDS, virus HIV adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus, yaitu virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia. Pasien yang sudah terinfeksi HIV dan mengalami stres yang berkepanjangan akan mempercepat penyebaran HIV tersebut. Makanya HIV menyerang salah satu jenis sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Replikasi virus yang terus-menerus mengakibatkan semakin berat kerusakan sistem kekebalan tubuh dan semakin rentan terhadap infeksi opportunistik atau 10 sehingga akan berakhir dengan kematian. Menurut Branner dan Sudrats 2002. Secara struktural, morfologinya virus HIV ini sangat kecil dan sama halnya dengan virus-virus lainnya. Bentuk virus HIV ini terdiri atas sebuah silinder yang dikelilingi pembungkus lemak yang melingkar dan melebar. Dan pada pusat lingkaran terdapat untaian RNA atau ribonucleic acid. Nah, bedanya virus HIV dengan virus lainnya ini, HIV dapat memproduksi sel sendiri dalam cairan darah manusia, yaitu pada sel darah putih dan lain sebagainya. HIV ini dapat menyebabkan sistem imun mengalami beberapa kerusakan dan kehancuran. Lamban laun sistem kekebalan tubuh manusia menjadi lemah atau tidak memiliki kekuatan pada tubuhnya. Maka pada saat inilah berbagai penyakit yang dibawa virus, kuman dan bakteri sangat mudah menyerang seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Kemampuan HIV itu untuk tetap tersembunyi adalah yang menyebabkannya virus ini tetap ada seumur hidup bahkan dengan pengobatan yang efektif. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, disebut sebagai sindrom yang merupakan kumpulan gejala-gejala sebagai penyakit dan infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Menurut Branner 2002 dalam buku Ajar Ilmu Keperawatan Medikasi Bedah, penjelasan bahwasanya AIDS adalah tahap akhir dari HIV, di mana perjalanan HIV ini menuju AIDS membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 13 tahun. Sedangkan menurut Herlianto 1995 dalam bukunya AIDS dan Perilaku Seksual sebagaimana yang dikutip Nikmatun Hasanah menjelaskan bahwa nama AIDS sendiri pertama kali digunakan oleh Don Armstrong, kepala bagian penyakit infeksi di New York. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab HIV dan AIDS. Yang pertama,
Faktornya penyebab HIV ini di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan berganti, menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV ini dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Yang kedua, kelompok yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa melalui kondom, baik hubungan seksual sesama jenis maupun heteroseksual. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik ini dapat cepat menyebarkan penyebab HIV tersebut. Yang selanjutnya penyebaran HIV dan AIDS. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran HIV dan AIDS. Penemuan atau penyebaran HIV atau AIDS untuk pertama kalinya ini ditemukan di Sub-Sahara Afrika pada abad ke-20, tepatnya tahun 1959. Virus ini kemudian menyebar keluar dari Afrika dan mulai masuki Amerika Serikat antara pertengahan dan akhir tahun 70-an. Dari beberapa negara yang telah terinfeksi virus HIV atau AIDS tersebut, secara umum diperkirakan bahwa 10% penduduk di Afrika tengah mengidap HIV. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun sejak mulai menyebarnya, itu menurut Guardian 2010. Penyebaran virus HIV atau AIDS di Afrika terjadi melalui perilaku homoseksual. Penyebaran melalui homoseksual ini cukup mengejutkan karena angka-angka mengenai penyebaran HIV atau AIDS berkembang dengan pesat pada tahun 1980. Selain di kalangan homoseksual, virus HIV atau AIDS juga ditemukan melalui hubungan heteroseksual, baik yang disebabkan oleh perilaku biseksual maupun karena kebiasaan berganti-ganti pasangan. Angka-angka penyebaran virus HIV atau AIDS ini menunjukkan cukup tinggi dan cepat dan biseksual ke arah kelompok-kelompok homoseksual. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyakit AIDS ini lebih banyak dikaitkan dengan perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang tidak memiliki nilai-nilai atau norma dalam kehidupannya. Menurut UNDP di Afrika, negara terparah terserang AIDS adalah Zambia. Di negara tersebut 16,5% masyarakat dalam kategori dewasa terjangkit HIV. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan di Zambia pada tahun 1999 bisa terkena juga. Berharap hidup hingga usia rata-rata 47,6 tahun, diprediksikan 12 tahun kemudian, anak-anak yang dilahirkan di negara tersebut hanya bisa hidup hingga mencapai umur rata-rata 32 tahun. Pada tahun 1986, penyebaran virus HIV atau AIDS tersebut di Asia cukup mengejutkan, sampai
sekalipun masih pada tahap awal, namun perkembangannya cukup sangat pesat. Pada tahun 1989, Direktur Jenderal WHO ini, Hatta dan Mahlin, mengatakan bahwa AIDS telah mengetok Asia. Dari seluruh Asia, pada bulan Februari 1991, dilaporkan sebanyak 873 kasus penderita AIDS, mencapai 30.000 terserang HIV. Sedangkan pada tahun yang sama di Indonesia ditemukan dari 1.708,737 orang, ditemukan 47 orang terserang HIV, termasuk di dalamnya 21 penderita AIDS di Indonesia. Permasalahannya, AIDS ini muncul pada tahun 1987 dari seorang turis asing berkebangsaan Belanda yang meninggal di Bali dengan tanda-tanda infeksi AIDS. Penderita tersebut menyebarkan virus HIV atau AIDS yang terjadi di Indonesia, menyebutkan bahwasannya AIDS termasuk di Indonesia ini pada tahun 1987. Sebenarnya AIDS ini sudah ada di Indonesia pada tahun 1983. Ini menurut Muninjaya 1999. Penelitian juga dilakukan oleh Dr. Zubairi Jejorban pada tahun 1983 ini pernah mengadakan penelitian pada 30 waria penghuni Taman Lawang, Jakarta dengan cara meneliti pada masing-masing waria 30 waria. Ditemukan antara 26 mereka ini ada yang sudah terinfeksi oleh virus HIV atau AIDS. HIV atau AIDS ini sangat cepat menyebar luasnya di dunia. Sampai pada akhir 1993 di Indonesia ini, virus HIV dan AIDS sudah menjangkau 12 provinsi. Namun, masih banyak orang di Indonesia ini beranggapan bahwa angka atau jumlah penderita yang terinfeksi HIV ini masih belum seberapa dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia ini. Tetapi dengan memperhatikan sifat AIDS yang seperti gunung es, di mana satu orang mengidap HIV dapat berpotensi untuk menyebarluaskan pada 1.000 orang lainnya, maka dapat diperkirakan penderita yang terinfeksi HIV atau AIDS tersebut di Indonesia mencapai 17.500 orang. Sedangkan pada tahun 2000 penderita HIV atau AIDS mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terdapat 50.000 pengidap HIV dan 500-nya penderita AIDS. Berdasarkan hasil laporan epidemi HIV atau AIDS didapatkan dalam tahun 2007, terdapat 27 juta infeksi baru dan 2 juta kematian akibat HIV atau AIDS tersebut. Secara estimasi diperkirakan terdapat 33 juta orang yang hidup dengan HIV atau AIDS di dunia. Data dari bidang Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari Juli sampai dengan September 2013 tercatat sampai dengan sebanyak 10,233 kasus infeksi HIV dan sebanyak 1,983 kasus baru AIDS. Dari sekian jumlah tersebut,
Kalangan remaja merupakan salah satu kelompok yang menduduki porsi cukup besar. Bahkan UNICEF menyatakan jumlah kematian HIV atau AIDS ini di kalangan remaja di seluruh dunia meningkat hingga 50% antara tahun 2005 sampai 2012 dan menunjukkan tren mengkhawatirkan. UNICEF juga menjelaskan sekitar 71.000 remaja berusia antara 10 sampai 19 tahun ini meninggal dunia karena virus HIV pada tahun 2005. Jumlah itu meningkat menjadi 110.000 jiwa pada tahun 2012. Dari data tersebut tampak ancaman HIV atau AIDS bagi remaja sungguh nyata. Ironisnya, sebagai besar remaja belum mengetahui secara menyeluruh soal penyakit mematikan ini, bahwa di antara mereka menganggap HIV atau penyakit seperti itu hanyalah sebagai penyakit yang tak berbahaya. Lebih parah lagi, banyak sekali yang pemahamannya ini salah terkait HIV atau AIDS tersebut. Padahal dengan mempermasalahan dan edukasi yang terdapat, penularan HIV ini dicegah sehingga kematian akibat HIV ini atau AIDS dapat ditekan diakses pada tanggal 21 Oktober 2013. Sekian penjelasan tentang HIV atau AIDS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dan salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.